Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Lutfiali. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori interaksi simbolik, di mana teori ini manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya. Contohnya seperti si A dapat respon yang baik atau yang ramah dari si B, maka si B ini tuh respon ke si A sama gitu, jadi kayak timbal balik gitu loh. Nah, yang kedua ada teori penetrasi sosial. Teori ini sebuah hubungan yang awal mulanya itu tidak intens menjadi intens. Contohnya ketika ada seseorang yang awalnya sama sekali tidak mengenal, lalu menjalin hubungan dari awal berteman sampai menjadi sahabat. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan, di mana realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, ketika mengharapkan seseorang lebih namun responnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat ada teori pengurangan ketidakpastian, yaitu di mana orang yang tidak saling mengenal sebelumnya lalu mencari informasi dan akhirnya mereka saling mengenal. Contohnya ketika dia tidak mengenal saya, tapi dia banyak bertanya dan mencari informasi tentang saya, maka dia dengan saya akan saling kenal dan menjadi akrab. Yang kelima ada teori manajemen privasi komunikasi, di mana ini tuh tentang isu-isu keseharian yang menggambarkan kegiatan sehari-hari. Contohnya, saat ada seseorang yang curhat kepada orang lain tentang kegiatan kesehariannya, maka ketika saya curhat kepada temennya juga, namun yang dicurhatkan tentang itu kegiatan sehari-hari dan pribadi. Yang keenam ada teori disonansi kognitif, ketidaknyamanan seseorang terhadap seseorang yang disebabkan oleh sikap, pemikiran, perilaku yang tidak konsisten. Contohnya, ada orang yang perokok kemudian berteman dengan orang yang tidak merokok, maka orang yang tidak merokok akan merasakan ketidaknyamanan dengan orang yang si perokok tadi. Yang ketujuh ada teori dialektika relasional, yaitu di mana suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Contohnya, ada dua orang teman, yang satu ingin membeli bakso dan yang satu lagi ingin membeli piscok. Maka tidak ada titik terang di antara keduanya itu. Yang kedelapan ada teori pengungkapkan diri, di mana proses ini pengungkapan diri kepada seseorang. Contohnya, seseorang menceritakan tentang karakteristik orang tersebut kepada orang yang diajak berbicara. Yang kesembilan ada teori groupthink, sebuah kelompok yang membuat keputusan di mana keputusannya itu tuh tidak masuk akal untuk menolak anggapan publik, yang dimana sudah jelas buktinya. Contohnya, sebuah kelompok yang sudah jelas bukti tapi tidak diakui, seperti kasus BPJS. BPJS ini tuh adalah badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan, namun BPJS ini meminta bantuan kepada perusahaan atau pabrik rokok. Nah, itu kan sangat bertolak belakang ya guys. Selanjutnya ada teori agenda setting, di mana teori yang dianggap penting ini oleh media maka akan dianggap penting juga oleh khalayak umum. Contohnya ketika kita melihat berita vaksinasi yang dianggap tidak penting, namun saat media terus-menerus menginformasikan kalau vaksin itu penting, ya seiring berjalannya waktu dianggap penting juga oleh khalayak umum kalau vaksin itu penting.
Yang ke-11 ada teori use and gratification halayak. Halayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, ketika saya menginginkan nonton kartun, pastinya saya akan memilih saluran TV yang berisikan tentang kartun, seperti channel Global TV yang di dalamnya ada SpongeBob SquarePants. Dan yang ke-12 itu ada teori spiral keheningan, di mana pandangan mayoritas yang lebih didengar daripada pandangan minoritas. Contohnya ketika ada kubu dalam satu permusyawarahan. Saat satu kubu yang mayoritas memutuskan pendapat tentang A, nah pasti ada yang minoritas ini nih yang tidak setuju dengan keputusan tadi. Itu termasuk contohnya. Yang ke-13 ada teori belajar sosial, di mana teori ini menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru sikap, perilaku, dan emosi seseorang. Contohnya, seorang anak memperhatikan sikap orang tuanya, dan pastinya ya bakalan nurun. Yang ke-14 ada teori komunikasi satu tahap untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contohnya, ada sebuah berita yang dibuat oleh media massa dan kita ingin tahu betul apa itu tuh beritanya benar atau enggak. Maka kita akan mencari kebenarannya atau menghubungi narasumbernya secara langsung. Yang ke-15 ada teori komunikasi dua tahap. Bedanya dengan satu tahap yang tadi, teori ini tuh memperoleh informasi dari pihak kedua atau pihak perantara. Contohnya saat kita melihat informasi itu tidak dari narasumbernya langsung, melainkan dari media massa yang kita dapatkan. Yang ke-16 ada teori komunikasi banyak tahap, kelanjutan dari teori sebelumnya. Proses penyebaran besar dari media massa melalui media beberapa tahap. Contohnya, saat ada seseorang yang memperoleh informasi dari media massa, lalu si A ini tuh menyebarin informasi ke si B, kemudian si B nyebarin lagi ke si C, dan seterusnya. Yang ke-17 ada teori hipodermik. Kekuatan media massa sangat dominan, di mana komunikasi dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya, media dimanfaatkan untuk kampanye. Yang ke-18 ada teori kultivasi, di mana teori penanaman ini seperti ini nih, menanam sikap nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Contohnya, saat ini aplikasi TikTok hampir semua orang memilikinya. Rata-rata masyarakat meniru gerakan atau musik-musik yang ada di dalam TikTok itu sampai viral, yang terkena sindrom TikTok. Yang ke-19 ada teori deduksi, pengambilan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Contohnya, ketika sedang bermusyawarah, pastinya banyak yang mengajukan pendapat atau statement, dan itu tuh ditampung semua, kemudian nanti disimpulkan dan menjadi sebuah keputusan. Yang ke-20 ada teori induksi, pengambilan keputusan dari yang khusus ke yang umum. Contohnya, kalau sudah ada keputusan lalu dijabarkan lagi namun belum pasti dan masih banyak orang yang memberikan statement, sehingga akhirnya nanti secara umum lebih banyak. Yang ke-21 ada teori tentang inokulansi, mengasumsikan individu atau kelompok lemah terhadap pemahaman informasi. Yang ke-22 ada teori behaviorisme. Semua perilaku termasuk respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Contohnya, saat ada seseorang yang mencolek kita, pastinya kita akan refleks dan langsung membalikkan muka dong pastinya. Yang ke-23 ada teori humanisme. Setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda mempelajari bahasanya. Contohnya, dalam sebuah kelas, si A mempelajari bahasa Inggris untuk kebutuhan, dan yang lain pasti mempunyai kebutuhan masing-masing untuk mempelajari bahasa tersebut, ya kan? Yang ke-24 ada teori nativisme,
perkembangan seseorang itu tuh ditentuin oleh keturunan atau bawaan sejak lahir. Contohnya dilihat dari bakat. Seseorang jika ibunya seorang penyanyi biasanya akan nurun ke anaknya menjadi penyanyi juga, karena dari suara itu gen ya guys. Yang ke-25 ada teori ketergantungan, di mana halayak sangat tergantung pada informasi oleh media dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sama. Sekian pemaparan dari saya tentang 25 teori komunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.